Aibda Raka, seorang anggota Brimob yang penuh dedikasi, ditugaskan menjaga keamanan dalam pertandingan yang memanas antara dua klub besar. Randy Rahardian, sosok provokator licik, menyusup di tengah kerumunan supporter untuk menyulut api kekacauan yang perlahan membakar tribun. Namun, di balik semua keributan itu, Yuniarto Wibisono, seorang pemilik klub dengan senyum liciknya, tampak tenang meski situasi semakin memburuk. Suara teriakan supporter menggema di seluruh stadion, sementara gas air mata dan flare menyelimuti lapangan dengan asap putih yang menyesakkan. Pada awalnya, ini hanyalah pengamanan rutin, namun selanjutnya, setiap langkah Aibda Raka menuju kebenaran terasa membuat merinding, seolah ada sesuatu yang jauh lebih gelap tersembunyi di balik kerusuhan ini. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Suasana Stadion Mandala Bakti bergemuruh. Ribuan supporter dengan bendera raksasa, nyanyian penuh semangat, dan flare yang menyala memenuhi tribun. Lautan manusia itu bergerak seperti gelombang yang tak pernah berhenti. Di tribun timur, Aibda Raka berdiri tegak bersama tim Brimob, mengenakan seragam lengkap dengan helm, tameng, serta tongkat pemukul, sementara matanya memantau kerumunan yang semakin liar menjelang kick-off. Hati-hati di tribun utara, ujar Kapten Agus melalui radio. Suaranya tegas namun penuh ketenangan. Gerakannya mulai ramai, ada beberapa flare yang sudah dinyalakan. Raka mengangguk pelan sambil menyesuaikan posisi tameng di lengannya. Lalu menyadari ada beberapa titik di tribun barat di mana supporter terlihat berkerumun dan berbisik-bisik, seperti menyembunyikan sesuatu. Supporter Ultras Biru kelihatan gak tenang. "Pak," kata Raka pada rekannya di sebelahnya, Bribtu Dharma, sambil menunjuk sekelompok orang yang mulai melompat-lompat sambil meneriakkan yel-yel yang semakin keras. Di tengah riuh rendah stadion, sosok Randy, seorang pemuda berkaus abu-abu biasa, muncul di tribun barat. Meskipun penampilannya terlihat biasa saja, gerak-geriknya sangat mencurigakan ketika ia berpindah-pindah dengan cepat. Randy menyelip di antara kerumunan sambil berbisik pada beberapa orang dan menunjuk ke arah tribun timur. Sesekali, ia tersenyum kecil seolah menikmati sesuatu yang hanya dia yang tahu. "Jangan-jangan dia provokator," gumam Raka. Suaranya nyaris tenggelam di antara pekikan trompet dan sorakan penonton yang semakin memanas. Pertandingan baru saja akan dimulai ketika suara wasit meniup peluit panjang. Namun di tribun utara, supporter mulai meneriakkan yel-yel yang berbau hinaan, membuat suasana terasa berubah drastis. Raka merasakan ketegangan yang merayap di udara, seperti badai yang siap meledak kapan saja, sementara matanya tetap terfokus pada Randy, yang perlahan menghilang di balik kerumunan penuh flare dan bendera berkibar. Suara drum dan nyanyian dari tribun utara semakin lama terdengar lebih tajam. Yel-yel supporter Ultras Biru berganti menjadi hinaan pedas yang jelas diarahkan ke supporter lawan, membuat sebagian penonton berbalik marah. "Dharma, lihat itu!" seru Raka sambil menunjuk seorang pemuda di barisan tengah yang mulai memicu emosi dengan mengangkat tangan dan meneriakkan ejekan keras, disambut tawa dari sebagian kelompoknya. Kapten Agus mengeluarkan instruksi melalui radio, suaranya terdengar tegas. "Semua unit bersiaga, jangan bertindak dulu, kita lihat situasinya, tahan formasi." Raka menggeretakkan giginya sambil memandang tribun barat. Dari kejauhan, dia kembali melihat Randy, kini memprovokasi kelompok kecil lainnya dengan gestur tangan yang seolah memicu mereka untuk berteriak lebih keras. Seorang supporter tua di tribun utara mencoba menenangkan pemuda yang mulai berteriak, tetapi lemparan botol plastik tiba-tiba datang dari arah tribun barat, memecah perhatian semua orang. "Itu dia awalnya," kata Bribtu Dharma sambil bergerak gelisah, mengencangkan cengkeraman pada tamengnya. Raka memerintahkan dirinya tetap tenang, meskipun kepalanya penuh dengan tanda tanya tentang sosok provokator itu. Tribun timur yang semula relatif tenang mulai ikut berteriak. Balasan yel-yel dari supporter lawan menambah panas situasi. Tiba-tiba, flare merah menyala dilemparkan dari tribun barat, meluncur tajam seperti api kecil di langit. Kontak visual dengan pemuda kaus abu-abu tadi hilang. Raka berteriak ke radio, mencoba menjelaskan situasi. Tetapi lapangan sudah mulai terasa panas ketika pertandingan dihentikan sementara oleh wasit. Sementara flare merah terang menyala di atas lapangan, para supporter di tribun mulai bergemuruh. Suara kemarahan semakin memekik seiring emosi yang ditumpahkan dari masing-masing kelompok. Raka mendengar suaranya sendiri bergetar saat berkata, dia sengaja memantik bara di sini, sekarang tinggal tunggu kapan apinya membesar. Dari tribun utara, sekelompok supporter dengan wajah penuh amarah berteriak semakin kencang,
membalas yel-yel yang dilontarkan oleh ultras biru dari tribun barat. Emosi mulai berbaur dengan kebencian yang meledak-ledak. "Siap, Brimob, formasi tameng siaga," perintah Kapten Agus melalui radio, membuat Raka dan timnya membentuk barisan rapat di tepi lapangan, menghadang potensi kericuhan yang bisa meluas. Sebuah botol plastik dilemparkan dari tribun barat ke arah tribun utara, melesat seperti peluru, memicu teriakan lebih keras dari kelompok lawan yang langsung berhamburan mencari sumbernya. "Lihat situasi kita, Raka," Bribtu Dharma berteriak panik, matanya menatap tribun yang sudah mulai bergerak liar, sementara Raka tetap fokus memindai kerumunan, mencari keberadaan Randy yang kembali lenyap. Di tengah kepanikan itu, satu flare lagi menyala, kali ini dilempar ke arah lapangan Brimob, memaksa sebagian supporter di sekitar tribun untuk menjauh sambil berteriak. "Ini sudah tidak main-main lagi," seru Raka kepada timnya, sambil memperketat formasi dan bersiap menghadapi amukan massa yang mulai bergerak menuju pagar tribun. Dari arah tribun barat, kelompok kecil supporter terlihat menggoyang pagar besi, sementara sebagian dari mereka mulai turun, berusaha menerobos lapangan dengan teriakan membara. Kapten Agus memutuskan untuk mengeluarkan peringatan melalui pengeras suara. "Kami peringatkan semua penonton untuk tetap di tempat masing-masing, jangan sampai kami bertindak tegas." Namun, provokasi semakin menjadi-jadi. Botol-botol, sandal, hingga kursi plastik mulai berterbangan ke segala arah, menyulut kepanikan bagi penonton yang hanya ingin menikmati pertandingan. Raka menghela napas dalam, matanya menatap tajam ke kerumunan di tribun barat, bergumam lirih. "Di balik ini semua, ada seseorang yang ingin kita jatuh ke perangkapnya." Di tribun barat, Randy muncul lagi, kali ini dengan posisi strategis di tengah kelompok supporter yang mulai meneriakkan ejekan keras. Wajahnya terlihat tenang tetapi penuh perhitungan. Raka memperhatikan gerak-geriknya dari jauh, melihat bagaimana Randy perlahan-lahan menyebarkan sesuatu yang tampak seperti flare kecil kepada supporter di sekelilingnya. "Dharma, fokus ke tribun barat," perintah Raka dengan suara tegang sambil menunjuk lokasi Randy, yang kini tersenyum puas saat beberapa flare dinyalakan secara bersamaan. Sorak-sorai supporter berubah menjadi raungan kemarahan ketika asap flare merah mulai memenuhi tribun. Raka merasa situasi sudah diambang batas, seperti api kecil yang siap membesar. "Kita turun sekarang atau situasi lepas kendali," seru Bribtu Dharma dengan napas memburu, sementara Raka tetap mempertahankan formasinya dan menunggu instruksi Kapten Agus. "Unit 2, bergerak ke tribun barat." Suara Kapten Agus menggema melalui radio, memberikan Raka lampu hijau untuk mendekat ke sumber kekacauan. Raka dan timnya mulai merapat ke tribun, suara tameng yang beradu dengan tubuh menggema, sementara beberapa supporter mulai menyadari kedatangan Brimob dan berhamburan menjauh. Namun, Randy sekali lagi bergerak cepat, menyelinap ke belakang kerumunan dengan langkah tenang yang terlihat tidak wajar di tengah kepanikan. Raka mendekatkan diri ke pagar tribun, teriakan supporter dan asap membuatnya sulit melihat jelas, tetapi dia tahu satu hal, api ini sengaja dinyalakan dan tidak akan padam begitu saja. "Di mana kau, pemantik api?" gumam Raka di antara deru napasnya, sambil memperhatikan satu titik samar di tengah lautan manusia yang terus bergerak liar. Di bawah komando Kapten Agus, unit Brimob mulai bergerak dengan formasi testudo. Perisai-perisai besar mereka disusun rapat seperti tempurung kura-kura untuk menangkis botol, kursi plastik, dan benda lainnya yang berterbangan dari arah tribun. "Tetap rapat, jangan ada celah," perintah Kapten Agus melalui radio. Suaranya lantang terdengar di tengah keributan, sementara Aibda Raka dan timnya merapatkan langkah dan menjaga formasi tetap utuh. Di depan barisan, Bribtu Dharma nyaris terkena lemparan botol kaca, membuatnya refleks menunduk dan berteriak. "Ini mulai gila, Raka, mereka sudah seperti tak peduli apapun lagi." Raka melirik ke belakang dan melihat anggota teknis mulai menyiapkan tabung gas air mata. Meskipun upaya itu dianggap terakhir, rasa ragu tetap menyelimuti wajah-wajah Brimob yang tidak ingin memperparah situasi. Dari tribun barat, suara teriakan semakin membahana, seperti satu gelombang massa yang siap menghantam. Beberapa pemuda mulai turun dari pagar tribun, berusaha menerobos barisan aparat dengan kemarahan di wajah mereka. "Mundur sedikit, tetap formasi," seru Raka, sementara dorongan supporter membuat barisan perisai Brimob terdorong mundur perlahan. Jejak sepatu mereka meninggalkan garis panjang di rumput stadion. Randy, di kejauhan, terlihat berdiri dengan sikap santai sambil menyaksikan kekacauan itu. Mata Raka membelalak tajam saat menyadari pria itu memegang sesuatu di balik kaosnya. "Dia sengaja menyulut ini," gumam Raka dalam hati. Tetapi perhatiannya kembali teralihkan ketika seorang supporter berhasil menyelinap di sela-sela formasi dan mendorong salah satu anggota Brimob hingga jatuh. Brimob mulai terpecah fokus. Beberapa anggota harus membantu rekannya yang jatuh,
sementara lemparan-lemparan terus mendarat di atas tameng, menciptakan dentuman keras yang membuat telinga berdesing. Di tengah situasi yang semakin kacau, Raka menyadari bahwa formasi ini tidak akan bertahan lama jika supporter terus mendesak, sementara di pikirannya, bayang-bayang Randy semakin jelas sebagai sumber kekacauan ini. Di tribun barat, Randy kembali beraksi. Wajahnya tetap tenang ketika ia menyelipkan flare ke tangan beberapa supporter yang terlihat seperti sudah kehilangan kendali emosi. Satu flare pertama menyala terang dengan suara mendesi seperti api liar. Benda itu dilemparkan tinggi ke udara dan jatuh di tengah lapangan, membuat asap merah tebal membumbung ke atas. Hentikan pertandingan, suara wasit menggema di stadion melalui pengeras suara, diiringi siulan panjang tanda pertandingan dihentikan sementara, tetapi teriakan dari tribun tidak ikut mereda. Lihat itu, mereka malah makin menjadi, teriak Bribtu Dharma sambil menunjuk ke arah tribun, di mana dua flare lain menyusul dilemparkan, menciptakan ledakan kecil yang menggemuruhkan emosi massa. Raka melihat wajah-wajah supporter yang berubah, dari semangat mendukung tim, kini berganti menjadi penuh kebencian. Cacian terhadap Brimob dan pihak lawan semakin keras terdengar. Gas air mata siap, Kapten, kata salah satu anggota melalui radio, tetapi Raka masih berharap ada cara lain, sambil terus memperhatikan gerak-gerik Randy yang semakin dalam berbaur di kerumunan. Lemparkan suar-suar itu ke lapangan lagi, suara seseorang dari tribun barat terdengar lantang, membuat lebih banyak supporter ikut-ikutan melemparkan flare dan botol ke segala arah. Kami harus bergerak sekarang, Raka, ujar Bribtu Dharma dengan napas memburu. Matanya penuh kekhawatiran ketika asap merah mulai menyelimuti setengah lapangan dan mengaburkan pandangan mereka. Di tengah kabut asap, Raka menggeretakkan gigi sambil berujar pelan. Semua ini bukan kebetulan, dia ada di sana, memancing emosi dan menyalakan api dengan sengaja. Sementara suara sirene stadion berbunyi nyaring, Randy berdiri di sudut tribun dengan senyum samar, seolah-olah mengatur kekacauan itu layaknya seorang dirigen di tengah orkestra. Seorang supporter dengan wajah merah padam, berdiri di pagar pembatas tribun sambil menunjuk barisan Brimob yang mencoba menjaga formasi. Ia berteriak lantang, "Kalian ini musuh kami, kenapa malah lawan rakyat?" Kalimat itu menggema, disambut suara gemuruh dari para supporter lain yang mulai melemparkan makian ke arah aparat, membuat situasi semakin memanas dalam hitungan detik. Aibda Raka merasa harus mengambil langkah cepat. Ia maju ke depan dan meraih pengeras suara. Suaranya keras tetapi bergetar. "Kami di sini bukan musuh kalian, kami hanya ingin kalian aman." Namun, provokasi dari Randy masih menyebar. Dari balik kerumunan, pemuda itu menyusup dan berbisik pada beberapa kelompok supporter, mengipasi api kebencian yang terus membesar. "Percuma, Raka, mereka tidak akan dengar kita di tengah semua ini," ujar Kapten Agus melalui radio dengan nada frustrasi, sementara massa semakin brutal di berbagai sudut stadion. Raka tetap bersikeras, "Kalau kita mundur, situasi ini bisa makin tak terkendali," serunya sambil melihat para rekan Brimob yang mulai goyah karena provokasi berlapis-lapis dari para supporter. Di tribun barat, botol kaca dilempar lagi, kali ini mendarat hanya beberapa meter dari kaki Raka, memecahkan konsentrasinya sejenak sebelum ia kembali fokus mencari sosok Randy. "Dia ada di sini, Dharma," gumam Raka sambil memicingkan mata, berusaha mencari celah di balik kepulan asap yang semakin tebal akibat flare yang terus menyala. "Kita harus siapkan tindakan tegas, Raka." Suara Kapten Agus terdengar semakin mendesak, sementara Bribtu Dharma menepuk bahu Raka, berkata lirih, "Ini bukan waktunya jadi pahlawan." Raka menghela napas panjang sambil menatap tribun yang semakin kacau. Perasaannya campur aduk antara tanggung jawab menjaga ketertiban dan tekad untuk menangkap provokator yang sengaja memantik api ini. Di tengah suara bising dari teriakan supporter dan ledakan flare, Raka akhirnya melihat Randy. Pemuda itu menyelinap di antara kerumunan di tribun barat, bergerak cepat menuju pintu keluar darurat. "Aku kejar dia," seru Raka melalui radio, tetapi Kapten Agus segera menimpali. "Raka, jangan bertindak sendiri, ini perintah, tetap dalam formasi." Namun, mata Raka penuh tekad, tanpa menunggu izin, ia melepaskan diri dari barisan Brimob dan berlari melintasi lapangan menuju tribun barat yang penuh sesak. Langkahnya terasa berat ketika ia harus menyusup di antara kerumunan supporter yang berdesakan. Beberapa dari mereka bahkan mendorongnya dengan amarah tanpa tahu niatnya. Randy, yang menyadari keberadaan Raka, berbalik cepat dengan tatapan licik sebelum melesat seperti angin menuju lorong sempit di belakang tribun. "Berhenti, kau!" Raka berteriak lantang sambil berusaha mempercepat langkahnya, tetapi lorong yang penuh dengan sampah dan asap flare membuat penglihatannya terganggu. Randy terus berlari, langkahnya terlihat tenang dan percaya diri, seolah-olah ia sudah sangat mengenal setiap sudut stadion yang menjadi labirin bagi Raka.
Raka hampir kehilangan jejak ketika seorang supporter tiba-tiba menghadangnya, mendorongnya keras dan berteriak, "Kalian yang bikin kacau." Dengan cepat, Raka menyingkirkan supporter itu dan melanjutkan pengejarannya. Matanya menangkap bayangan Randy yang semakin jauh di ujung lorong. "Kau takkan kabur begitu saja," gumam Raka dengan napas terengah-engah. Hatinya membara untuk menangkap sosok bayangan yang terus memicu kobaran api kerusuhan ini. Situasi di stadion semakin tak terkendali. Lemparan flare, botol, dan suara supporter yang menggema membuat Kapten Agus akhirnya memberikan perintah terakhir melalui radio. "Lepaskan gas air mata." Dalam hitungan detik, tabung gas air mata ditembakkan ke udara. Asap putih tebal mulai menyebar, menggulung tribun, dan menciptakan suasana mencekam yang membuat ribuan supporter panik. "Mundur! Mundur ke pintu keluar!" teriak beberapa supporter sambil berlarian. Sebagian menutup mata dan mulut dengan kaos mereka agar terhindar dari efek gas yang menyengat. Aibda Raka, yang masih berada di bawah tribun barat, mengangkat lengannya untuk melindungi wajahnya ketika kabut gas mulai menyelimuti area tersebut. Asap semakin pekat, membuat pandangan Raka buram. Langkahnya goyah saat suara batuk-batuk keras terdengar di sekelilingnya, dan ia menyadari bahwa kekacauan ini justru semakin mengaburkan jejak Randy. "Raka, statusmu, kembali ke formasi sekarang juga." Suara Kapten Agus terdengar samar-samar di radio komunikasi yang disematkan di dada Raka. Namun, Raka hanya bisa menatap ke sekelilingnya dengan pandangan penuh frustrasi. Ia menyadari jika ia mundur sekarang, ia akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menangkap provokator itu. Di sela kepulan asap, bayangan sosok Randy berkelebat, bergerak cepat menuju lorong bawah stadion. Raka mengerahkan tenaga terakhirnya untuk mengejarnya sambil berkata serak, "Kau takkan lolos lagi kali ini." Suara kaca berjatuhan dan langkah kaki tergesa-gesa terdengar menggema, tetapi gas air mata mulai menyerang paru-parunya, memaksanya memperlambat laju langkahnya. Dengan napas berat dan mata yang berair, Raka terus melangkah maju, meskipun kabut asap semakin tebal, suara-suara di tribun memudar, dan bayangan Randy mulai memudar di ujung lorong gelap. Di tengah lorong bawah stadion yang remang-remang, Raka berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam sambil menekan tombol radio di dadanya, mencoba merespons panggilan Kapten Agus. "Raka, kembalilah sekarang juga. Situasi di lapangan harus kita amankan lebih dulu." Suara Kapten Agus terdengar lebih tegas dan penuh tekanan, namun Raka tetap diam, pikirannya fokus pada jejak langkah yang baru saja ia dengar. Sepatu bot Raka menyentuh genangan air bercampur lumpur di lantai beton lorong. Suara langkah tergesa-gesa terdengar samar di ujung gelap, seperti seseorang yang sengaja bergerak untuk menyembunyikan diri. "Aku tahu kau ada di sini, keluar!" Raka berteriak. Suaranya memantul di dinding sempit lorong, namun yang menjawab hanyalah keheningan panjang dan bunyi samar sesuatu bergesekan di lantai. Dengan senter kecil yang ia genggam, Raka mengarahkan cahaya ke setiap sudut lorong. Jejak sepatu kotor masih terlihat jelas menuju pintu darurat yang sedikit terbuka. Raka mempercepat langkahnya, melewati pintu dengan derak keras, tetapi di baliknya, lorong bercabang menjadi dua arah, membuatnya terdiam sejenak untuk memutuskan jalan mana yang akan diikuti. Suara Kapten Agus kembali terdengar di radio, kali ini lebih keras. "Raka, kau dengar saya? Brimob sedang menyisir stadion. Kembali sekarang atau akan dianggap melanggar perintah." "Aku hampir menangkapnya, Kapten. Dia ada di sini," jawab Raka akhirnya. Suaranya dipenuhi determinasi, sambil memantapkan langkah ke lorong kiri yang lebih gelap dan sunyi. Ketika suara langkah kaki semakin dekat, Raka bisa merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Nalurinya mengatakan Randy sedang berada di ujung lorong itu, seperti bayangan yang terus menerornya. Dalam kesunyian mencekam, suara nafas seseorang terdengar samar, memicu insting Raka untuk mengangkat senter dan melangkah lebih cepat, siap menangkap sosok yang menjadi biang kerok kerusuhan ini. Di ujung lorong yang semakin gelap, cahaya senter Raka akhirnya menangkap sosok Randy yang berdiri di sudut tembok beton. Wajahnya menyeringai puas sambil memegang flare merah yang menyala terang di tangan kirinya. "Akhirnya kau menemukanku, polisi." Suara Randy terdengar tenang namun penuh ejekan. Sorot matanya menyiratkan kepuasan seolah-olah ia sudah memenangkan permainan ini. "Kau pikir ini semua kebetulan? Kau pikir ini hanya luapan emosi supporter biasa?" lanjut Randy sambil berjalan perlahan mendekati Raka. Suaranya menusuk ke telinga seperti duri. "Kau yang menyulut ini semua, Randy. Berapa banyak lagi orang yang harus terluka karena ulahmu?" Raka menatapnya tajam. Satu tangannya sudah siap mencengkeram borgol di ikat pinggangnya. "Aku hanya menunjukkan siapa musuh sebenarnya," bisik Randy tajam sambil menyeringai. Lalu tiba-tiba ia meraih sebuah jeriken kecil berisi bensin yang disembunyikan di sampingnya. Dengan gerakan cepat, Randy menyiramkan bensin ke lantai beton di antara dirinya dan Raka.
Bau menyengat langsung menyeruak dan membuat Raka mundur satu langkah. "Randy, hentikan ini, jangan memperburuk keadaan," teriak Raka sambil memegang radio di dadanya. Tetapi Randy hanya tertawa kecil, lalu mengangkat flare merah menyala tinggi-tinggi. "Aku tak pernah memulai kebakaran tanpa memastikan apinya terus menyala," ujar Randy sebelum lempar flare itu ke lantai basah oleh bensin. Dalam sekejap, api kecil menjalar cepat seperti ular, menyebar di sepanjang lantai dan menciptakan kobaran merah menyala yang memisahkan Raka dari Randy. Raka hanya bisa menyaksikan Randy berbalik dan melarikan diri di balik asap tipis, sementara lidah api menjalar lebih lebar, memaksa Raka mundur untuk mencari cara memadamkannya. Raka berlari mundur sambil menatap kobaran api yang semakin membesar. Asap tebal mulai memenuhi lorong sempit dan membuat napasnya semakin sulit. "Raka, statusmu, apa yang terjadi?" Suara Kapten Agus terdengar kembali di radio. Namun Raka hanya sempat batuk sebelum menjawab dengan suara parau. "Kobaran api, Randy membakarnya, kirim bantuan." Dengan sepatu botnya, Raka mencoba menepuk-nepuk api kecil yang menjalar di lantai. Namun bensin membuat kobaran itu terus tumbuh, menyebar liar dan membakar dinding kayu tua di sisi lorong. Randy telah menghilang, jejak langkahnya samar tertutup asap, dan Raka merasa semakin jauh dari keberhasilan menangkap provokator itu. "Ini Raka, api mulai menyebar di bawah tribun barat," seru Raka melalui radio, sementara ia mundur perlahan, matanya masih waspada mencari celah aman. Cahaya merah dari api memantul di dinding beton, menciptakan bayangan besar yang menari-nari seperti setan di tengah kegelapan lorong. Raka mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tetap tenang sambil bergerak menuju pintu darurat terdekat. Napasnya terengah-engah di balik masker tipis yang ia kenakan. Tim penyelamat bergerak ke posisi Raka, semua personel siaga api. Terdengar suara dari radio yang menandakan bala bantuan mulai bergerak mendekat. Di tengah kepanikan, Raka melirik kembali ke lorong yang terbakar. Dalam benaknya, ia bersumpah tidak akan membiarkan Randy lolos lagi. "Kau boleh kabur sekarang, Randy, tapi aku akan menemukanmu," gumamnya lirih. Suaranya tenggelam oleh bunyi api yang berderak dan asap yang semakin pekat di sekitarnya. Di luar stadion, suasana tidak kalah kacau. Ribuan supporter yang berhasil keluar berteriak lantang, menyalahkan Brimob sebagai biang keladi yang memicu kerusuhan di dalam. "Mereka yang mulai, aparat itu cuma mau tunjuk kekuatan," teriak seorang supporter dengan wajah penuh amarah, tangannya menunjuk ke arah petugas Brimob yang berjaga. Raka, berdiri di pinggir barisan formasi, memperhatikan kerumunan yang semakin memanas, tetapi pikirannya lebih tertuju pada Randy dan pesan terselubung yang mulai ia pahami. "Randy tak mungkin bekerja sendiri, Pak," gumam Raka saat Kapten Agus mendekatinya. Wajah pemimpinnya tampak lelah tetapi tegas di bawah helmnya. "Maksudmu apa, Raka?" tanya Kapten Agus sambil menatapnya curiga, membuat Raka berpikir sejenak sebelum menjawab. Kerusuhan ini terlalu sistematis, seseorang mengatur semua ini dari bayang-bayang. Kapten Agus menegakkan postur tubuhnya, menatap ke arah massa yang semakin gaduh di luar pagar stadion, lalu berkata dengan nada tegas, "Sudah di luar kendali, kita lakukan penangkapan besar-besaran malam ini." Radio komunikasi Kapten Agus tiba-tiba berbunyi keras, melaporkan bahwa beberapa petugas mengalami serangan langsung di pintu keluar selatan stadion. Situasi semakin tak kondusif. Raka mengepalkan tangannya, merasa frustrasi karena bayangan Randy semakin sulit dilacak, sementara massa di luar stadion terus menyulut api kebencian yang lebih besar. "Kita seperti menyiram bensin ke api, jika kita tak cepat menemukan siapa pemantiknya, semuanya akan lebih parah, Kapten," Raka menegaskan. Namun Kapten Agus hanya menjawab singkat, "Prioritas kita adalah mengamankan situasi, dalangnya kita urus nanti." Dengan langkah berat, Raka kembali ke formasi bersama rekan-rekannya, tetapi pikirannya terus dihantui sosok Randy dan firasat buruk bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketegangan yang semula berpusat di dalam stadion kini merambat keluar. Para supporter yang emosinya meledak-ledak mulai melawan aparat dengan memecahkan kaca, merusak pagar, dan melemparkan benda-benda tumpul. "Mundur, tetap dalam formasi, jangan terpisah," seru Kapten Agus dari barisan depan. Sementara tim Brimo berusaha mempertahankan formasi testudo mereka dengan perisai-perisai yang mulai bergetar terkena lemparan kursi stadion. Di tribun yang nyaris kosong, suara berdebam terdengar ketika beberapa supporter masih bertahan dan mulai menghancurkan kursi-kursi, melemparkannya ke arah petugas yang mulai mendekat. Raka berlari mendekati rekan-rekannya yang berada di tribun bawah, sambil berteriak, "Kendalikan! Jangan sampai kita terpecah." Tetapi ia melihat sorot mata kebencian yang membara dari beberapa supporter yang menatapnya. "Kalian pikir kami ini musuh kalian?"
teriak Raka frustasi ke arah tribun. Tetapi jawabannya hanya lemparan botol plastik dan yel-yel provokatif yang semakin keras menggema. Dari kejauhan, Raka melihat ada sekelompok orang mencurigakan yang tampaknya mengatur supporter untuk semakin beringas. Gerakan mereka terkoordinasi, seolah mengikuti instruksi yang sudah direncanakan. "Kapten, ada yang aneh di tribun barat. Ada yang mengatur kerusuhan ini," Raka melapor melalui radio. Tetapi suara Kapten Agus terdengar datar. "Fokus pada formasi. Situasinya belum aman." Raka memicingkan mata, merasa yakin bahwa Randy atau orang lain yang bekerja sama dengannya ada di antara kerumunan itu, mengendalikan situasi seperti dalang dalam sandiwara. Namun, situasi semakin parah ketika beberapa supporter berhasil memanjat pagar tribun dan menyerang petugas dengan benda-benda tajam, memaksa tim Brimob untuk mundur beberapa langkah. "Kita seperti melawan bayangan," gumam Raka lirih. Sementara dari kejauhan kobaran api kecil kembali terlihat di sudut lapangan, seakan menjadi simbol bahwa kerusuhan belum akan berakhir. Setelah tim pemadam kebakaran berhasil mengendalikan kobaran api di lorong bawah tribun, Raka kembali ke lokasi untuk memeriksa lebih dalam, berharap menemukan jejak Randy yang sempat menghilang. Bau bensin dan asap masih tercium menyengat, sementara dinding beton yang menghitam menjadi saksi bisu bagaimana kerusuhan kecil tadi hampir berubah menjadi bencana yang lebih besar. Di sudut lorong yang gelap, mata Raka menangkap sesuatu tergeletak di lantai. Ia membungkuk dan mengambil sebuah selebaran kecil yang nyaris terbakar di salah satu ujungnya. Tulisan di atas kertas itu membuatnya tertegun. "Api tak pernah muncul sendiri, cari pemantiknya." Sebuah pesan samar yang terasa seperti petunjuk sekaligus tantangan. "Apa ini?" gumam Raka sambil memegang kertas itu lebih dekat. Otaknya berputar cepat mencoba memahami maksud tersembunyi di balik kalimat tersebut. Ia langsung melapor pada Kapten Agus yang datang bersama beberapa anggota Brimob lainnya. "Kapten, saya menemukan ini di lorong. Ini bukan kebetulan, seseorang sengaja merencanakan semuanya." Kapten Agus mengambil kertas itu, membaca singkat, lalu mendongak menatap Raka dengan raut wajah curiga. "Menurutmu siapa yang bisa melakukan ini? Provokator biasa?" "Bukan, Randy hanya boneka, Kapten. Ada dalang yang jauh lebih besar, dan dia tahu persis cara membakar emosi orang banyak," jawab Raka dengan nada serius, membuat Kapten Agus mengangguk kecil. "Kita akan selidiki lebih dalam, tapi fokus kita malam ini tetap mengendalikan kerusuhan. Jangan gegabah, Raka, kita perlu bukti lebih kuat," tegas Kapten Agus sambil menyimpan kertas itu di saku seragamnya. Raka mengangguk, tetapi pikirannya terus berputar. Ia merasa semakin dekat dengan jawaban, tetapi semakin besar pula ancaman yang belum ia pahami sepenuhnya. Di luar stadion, ribuan supporter yang berhasil keluar berkumpul di lapangan parkir, memicu kerumunan besar yang semakin sulit dikendalikan oleh aparat kepolisian dan Brimob. "Semua akses keluar masuk sudah ditutup, jangan biarkan ada yang masuk lagi," seru Kapten Agus melalui radio, memerintahkan penutupan seluruh gerbang stadion untuk mencegah lebih banyak provokasi. Namun, penutupan itu justru memicu protes lebih keras dari para supporter, yang berteriak dan mendorong pagar, menuduh polisi menahan mereka tanpa alasan jelas. Raka berdiri di barisan belakang bersama beberapa rekannya, matanya waspada menatap kerumunan sambil berpikir keras. Siapa yang memulai ini semua, dan apa tujuannya? Dari kejauhan, ia melihat beberapa orang berpakaian biasa membaur di antara massa, tetapi gerak-geriknya terlihat mencurigakan, seolah-olah mereka sedang memimpin provokasi dari dalam. "Ada penyusup di antara mereka, Kapten. Mereka sengaja memancing kekacauan," lapor Raka melalui radio, membuat Kapten Agus menoleh tajam. "Kau yakin? Cari bukti, Raka, jangan salah tuduh." Suara gaduh semakin keras ketika beberapa supporter mulai melempar batu ke arah barisan polisi, memaksa aparat untuk bertahan dengan perisai mereka sambil sesekali memberi peringatan. "Kita harus cepat menemukan dalang ini sebelum semua semakin memanas," gumam Raka lirih sambil maju ke depan, mendekati pagar untuk melihat lebih jelas. Di antara kerumunan yang penuh teriakan dan dorongan, Raka tiba-tiba melihat bayangan seseorang yang dikenalnya. Randy, berdiri jauh di tengah massa, menatap ke arahnya sambil tersenyum kecil. "Dia ada di sana," bisik Raka, tetapi saat ia hendak mengejarnya, suara ledakan kecil terdengar dari kejauhan, membuat kerumunan kembali kacau dan menciptakan momen yang sempurna untuk Randy menghilang lagi. Keesokan paginya, layar-layar televisi dan media daring dipenuhi oleh rekaman kerusuhan di stadion. Namun narasi yang muncul justru menyudutkan Brimob sebagai pihak yang bertindak brutal terhadap supporter. "Lihat ini, Kapten. Mereka hanya menayangkan saat gas air mata dilepaskan, bukan saat kami dilempari flare lebih dulu," ujar Raka sambil menunjuk salah satu berita yang ditayangkan di layar ponsel. Kapten Agus mendesah berat, matanya menatap lurus ke ruang komando,
Itu yang mereka mau, Raka, membuat kami terlihat seperti musuh agar publik memihak mereka. Di sudut ruangan, beberapa anggota Brimob terlihat sibuk berkomunikasi dengan markas pusat untuk menangkis tudingan media yang semakin tajam. Ada yang bermain di sini, ini bukan kerusuhan spontan, ini direncanakan dari awal, termasuk framing di media, tambah Raka dengan suara dingin, pikirannya tertuju pada Randy. Sebuah telepon darurat tiba-tiba berbunyi, dan seorang anggota melaporkan, ada laporan baru tentang pergerakan kelompok supporter di basecamp mereka, Pak. Raka menegakkan tubuhnya, menyadari ini bisa menjadi jejak baru yang mengarah kepada dalam provokasi yang lebih besar. Saya akan berangkat, Kapten, saya tidak bisa hanya diam di sini. Kapten Agus menatapnya tajam, berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Ambil 2 anggota, jangan gegabah, kita harus tahu siapa yang mengatur semuanya. Di mobil taktis yang bergerak cepat menuju lokasi basecamp, Raka merasakan ketegangan yang semakin berat, seolah langkahnya menuju simpul besar dari rencana jahat yang tengah berjalan. Jika media bisa dimanipulasi, maka dalang dibalik ini bukan sekadar anak muda seperti Randy. Ini permainan orang-orang besar yang tahu cara membalikan opini publik, gumam Raka sambil mengepalkan tangannya. Mobil berhenti di pinggir jalan tanah yang berdebu, beberapa ratus meter dari basecamp supporter garis keras yang tersembunyi di area bangunan tua bekas pabrik di pinggiran kota. Jangan bikin keributan dulu, kita cari bukti kuat, bukan cari musuh, perintah Raka kepada 2 rekannya. Wajahnya terlihat waspada di bawah helmnya. Mereka berjalan pelan, menyusuri sisi bangunan yang kusam dan penuh grafiti provokatif dengan warna mencolok, tanda bahwa tempat ini sering digunakan untuk rapat dan pertemuan rahasia. Di balik jendela pecah, Raka mengintip ke dalam dan melihat tumpukan flare, kaleng bensin, serta spanduk besar bertuliskan, hancurkan musuh, lawan penindasan. Ini bukti mereka merencanakan sesuatu, tapi siapa yang membiayai ini semua? Bisik Raka sambil memotret benda-benda tersebut menggunakan ponsel pribadinya. Ketegangan meningkat ketika beberapa supporter yang tengah berkumpul menyadari keberadaan mereka, dan salah satu dari mereka berteriak, "Hei, polisi, mereka menyusup ke sini." Raka dan timnya dengan cepat menarik diri ke belakang tembok, sementara suara langkah kaki supporter terdengar semakin mendekat, membawa nada ancaman yang jelas. "Kita pergi sekarang atau kita baku hantam," ujar salah satu rekan Raka dengan nada tegang, tetapi Raka menahannya. "Tahan, jangan ada bentrokan, kita hanya perlu keluar dengan selamat." Namun, di tengah upaya mundur, Raka melihat sosok bayangan di belakang kerumunan yang ia yakini adalah Randy, berdiri dengan tenang sambil tersenyum sinis, seolah mengejek usaha mereka. "Aku lihat dia ada di sana," bisik Raka keras. Tetapi sebelum ia bisa mendekat, kerumunan semakin agresif dan memaksa mereka untuk mundur lebih cepat dari yang direncanakan. Raka dan 2 rekannya akhirnya terkepung di halaman basecamp, dikelilingi puluhan supporter yang semakin agresif dan mulai melemparkan batu serta kayu ke arah mereka. "Tahan diri, jangan ada yang pukul dulu," seru Raka kepada timnya, tetapi salah satu batu besar hampir mengenai kepalanya, memaksa mereka untuk berlindung di balik tembok. Dalam kekacauan itu, Raka menangkap seorang pemuda yang mencoba kabur sambil membawa tas ransel besar, dan ia berhasil mendorong pemuda itu ke tanah sebelum mengamankannya. "Lepaskan gue nggak tahu apa-apa," teriak pemuda tersebut, tetapi Raka mencengkeram kerah bajunya sambil berkata tajam, "Siapa yang nyuruh kalian? Siapa Randy sebenarnya?" Sementara itu, suara supporter yang mengepung semakin memekik, membuat situasi tak terkendali hingga akhirnya Raka memutuskan, "Kita keluar sekarang, bawa dia." Dengan cepat, mereka menyeret pemuda itu ke mobil sambil menghindari lemparan benda-benda keras, hingga akhirnya berhasil keluar dari area basecamp yang kini semakin penuh amarah. Di dalam mobil, pemuda itu masih meronta-ronta, tetapi Raka hanya berkata dingin, "Kau mau bicara sekarang atau nanti saat kau sudah di dalam kantor polisi?" Namun, sebelum menjawab, pemuda itu membuka ranselnya dan memberikan foto yang mengejutkan Raka. Gambar Randy berdiri bersama seorang pria tua berjas mewah, tersenyum lebar di sebuah acara eksklusif. "Siapa ini? Siapa orang ini?" tanya Raka dengan nada kaget, dan pemuda itu akhirnya menjawab gemetar. Itu Yuniarto Wibisono, pemilik klub yang kalian jagain malam itu." Di ruang interogasi darurat yang didirikan di pos pengamanan stadion, pemuda yang mereka tangkap duduk di kursi sambil menunduk, wajahnya masih dipenuhi keringat dingin. Raka menatapnya tajam sambil berkata pelan namun penuh tekanan, "Katakan apa yang kau tahu, siapa yang mengatur semua ini?" Setelah beberapa saat terdiam, pemuda itu akhirnya bicara dengan suara gemetar. "Randy sering datang ke basecamp, dia bilang ini semua untuk misi besar, yang bakal bikin nama kelompok kami naik." "Apa maksudnya?"
Misi besar, siapa yang menyuruhnya? Tanya Raka, tetapi pemuda itu hanya menelan ludah sebelum menjawab. Ada orang kaya yang biayain, mereka bilang kalau pertandingan kacau, kita dapat bagian keuntungan. Raka menatapnya tajam, mencoba mencerna setiap kata yang keluar. Apa tujuan mereka? Apa hubungannya dengan pertandingan ini? Pemuda itu menggeleng lemah. Saya cuma tahu mereka mau bikin pertandingan batal, biar ada taruhan besar yang kalah, katanya itu urusan bisnis. Kapten Agus masuk ruangan sambil membawa foto Yuniarto Wibisono yang mereka temukan sebelumnya dan meletakkannya di meja. Ini orangnya, Yuniarto. Pemuda itu menunduk, tidak berani melihat foto tersebut, tetapi akhirnya mengangguk pelan. Iya, dia salah satunya, tapi yang atur lapangan itu Randy. Jadi, ini bukan sekadar provokasi supporter, ini permainan uang dan taruhan, gumam Raka sambil mengepalkan tangannya, matanya menatap kosong ke dinding. Kapten Agus menepuk bahu Raka, berkata tegas, kita harus segera menangkap Randy, jika kita bisa menangkap dia, kita bisa membongkar semuanya sampai ke akarnya. Informasi yang diterima Raka dari salah satu anggota Brimob memastikannya, Randy terlihat berlari di lorong bawah stadion, kemungkinan besar sedang berusaha menghilangkan barang bukti. Ayo, cepat, jangan biarkan dia kabur, seru Raka kepada timnya. Mereka bergegas memasuki lorong sempit yang masih dipenuhi asap sisa gas air mata. Di tengah lorong yang gelap, hanya sinar senter dari tangan mereka yang memberikan sedikit cahaya, sementara bunyi langkah kaki tergesa-gesa terdengar semakin dekat. Tiba-tiba, di ujung lorong yang sempit, Raka menangkap sosok yang bergerak cepat. Siluet itu adalah Randy, yang tampaknya sadar akan kedatangan mereka dan mencoba menghilang ke dalam bayangan. Dia bawa koper hitam, teriak salah satu anggota Brimob, dan Raka semakin yakin bahwa ini bukan sekadar pelarian biasa. Dengan gesit, Raka dan timnya mengejar Randy yang berlari terburu-buru. Tangannya menggenggam erat koper hitam yang jelas bukan barang biasa. Randy berlari dengan cepat, mencoba bersembunyi di balik sudut-sudut gelap. Namun Raka yang sudah terbiasa dengan pengejaran seperti ini semakin mendekat. Jangan biarkan dia lari, teriak Raka. Suaranya hampir tenggelam oleh langkah kaki yang tergesa-gesa. Ketika Randy menoleh, matanya berbinar panik, tetapi ia terus berlari ke arah pintu belakang stadion yang terbuka sedikit. Aku tidak akan membiarkanmu kabur, teriak Raka, dan dalam detik-detik berikutnya, mereka semakin dekat, dan akhirnya Randy berhenti, berbalik menghadapi mereka dengan ekspresi bingung dan penuh ketakutan. Lorong yang sempit dan gelap kini menjadi tempat pertemuan yang tidak terelakkan antara Raka dan Randy, yang berusaha berlari ke ujung jalan buntu. Sudah habis waktunya, Randy, aku tahu kau yang mengatur semua ini, teriak Raka, menatap pemuda itu dengan tatapan tajam, meskipun nafasnya terengah-engah. Randy memegang koper hitam itu erat-erat, matanya melirik ke sekeliling seakan mencari jalan keluar. Aku hanya disuruh, aku nggak tahu apa-apa, teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Raka menginjakan kaki lebih dekat, lalu siapa yang menyuruhmu? Tetapi Randy hanya menggelengkan kepala, berusaha mengelak. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat dan penuh desperasi, Randy menendang pipa gas di sampingnya, menciptakan suara dentuman keras yang mengguncang lorong. Awas, teriak Raka, mencoba menghindar, tetapi bau gas mulai memenuhi udara, memaksa Raka mundur beberapa langkah untuk menghindari bahaya yang bisa terjadi. Kau akan menyesal, ancam Raka, sambil menarik timnya untuk mundur lebih jauh. Sementara Randy berlari ke arah lain dengan koper itu masih terpegang erat. Berhenti, teriak Raka, berlari mengejar Randy, tetapi api kecil yang mulai timbul dari kebocoran pipa gas itu menjadi ancaman baru yang membuat Raka ragu untuk mengejar lebih jauh. Randy berhasil menyusup ke ruang sempit yang lebih gelap, meninggalkan Raka dan timnya di lorong yang berbahaya itu. Sialan, dia benar-benar punya rencana, desis Raka, sambil menginstruksikan tim untuk segera mengamankan area dan melaporkan insiden ini kepada Kapten Agus. Setelah situasi di lorong stadion terkendali, Raka dan tim Brimob menemukan koper hitam yang ditinggalkan Randy di sudut ruangan gelap, di dekat pintu darurat yang telah terbuka sedikit. Buka koper ini, pastikan semuanya ada di dalam. Perintah Raka dengan suara tegas, matanya tetap tajam mengawasi setiap gerak anggota tim yang mulai membuka koper itu. Begitu koper terbuka, terlihat tumpukan uang yang rapi dan beberapa dokumen yang terlihat seperti catatan pembayaran. Semua tertulis dengan huruf yang sangat rapi dan sistematis. Ini bukan uang biasa, ada catatan transaksi di sini, kata salah seorang anggota Brimob sambil mengambil dokumen dari dalam koper. Raka memeriksa lebih dekat dan melihat nama Yuniarto Wibisono muncul berkali-kali, dengan nomor rekening bank dan jumlah pembayaran yang besar, yang membuat kecurigaannya semakin kuat. Ini jelas transaksi ilegal,
Nama Yuniarto muncul di sini lebih dari satu kali. Sepertinya kita punya bukti yang lebih kuat sekarang, kata Raka, wajahnya menunjukkan keyakinan. Kapten Agus tiba di tempat kejadian, melihat koper yang telah terbuka dan menganalisa bukti yang ada. Ini bukan sekadar kerusuhan, Raka, ini skema besar yang melibatkan banyak pihak. Raka mengangguk serius, dan ini semua berhubungan dengan pertandingan yang dibatalkan. Yuniarto pasti terlibat langsung dalam penyusunan rencana ini. Jangan buang waktu, kita harus segera ke Yuniarto, kata Kapten Agus, memberi arahan agar tim lakukan langkah cepat untuk menangkap Yuniarto. Kita harus bergerak sekarang, jika kita terlambat sedikit saja, dia bisa hilang, jawab Raka, matanya sudah penuh tekad. Dalam keramaian yang masih terjadi di luar stadion, Raka merasa hatinya berdegup kencang saat melihat sosok yang sudah lama dicari, Yuniarto Wibisono, melangkah keluar dari ruang VIP stadion dengan tenang. Itu dia, bisik Raka kepada timnya. Matanya tidak pernah lepas dari sosok pria parubaya yang tampak tidak terburu-buru meskipun situasi semakin kacau. Yuniarto berjalan dengan langkah tenang, seolah tidak ada yang mencurigakan. Namun Raka tahu ini saat yang tepat untuk mengejarnya tanpa menarik perhatian. Mereka mengikuti Yuniarto yang berjalan menuju parkiran belakang stadion, di mana beberapa pria berjas hitam sudah menunggu. Yuniarto tampaknya tidak merasa terancam, melangkah dengan percaya diri, dan dengan satu gerakan, pria-pria berjas itu langsung menghalangi jalan mereka. Dia pasti sudah tahu kita sedang mengawasi, gumam Raka, matanya menyipit menilai situasi yang semakin panas. Pertemuan singkat itu berlangsung sangat cepat, namun Raka bisa menangkap satu hal. Yuniarto tampaknya berencana pergi sebelum pihak berwajib bisa membongkar keterlibatannya. Dia akan kabur, kita harus segera menghalangi rencana dia, kata Raka kepada Kapten Agus melalui radio. Perasaan cemas mulai muncul. Yuniarto berpaling sejenak, matanya menatap Raka seolah sudah tahu mereka mengikutinya, dan tersenyum dingin, seolah semua ini sudah terencana. Kita tidak akan membiarkan dia lolos, Kapten, tegas Raka, bersiap untuk langkah berikutnya yang akan membawa mereka ke titik klimaks dari penyelidikan ini. Kapten Agus memerintahkan agar semua perhatian tetap terfokus pada pengendalian situasi di stadion yang masih belum sepenuhnya terkendali. Namun Raka merasa gelisah, merasa ada yang lebih besar yang harus segera ditangani. Raka, fokuskan semua tenaga untuk mengamankan stadion. Kita harus siap kalau masa kembali memanas. Suara Kapten Agus terdengar melalui radio, namun kata-kata itu tak bisa menghilangkan kegelisahan di hati Raka. Raka menatap rekan-rekannya dengan penuh keraguan, membayangkan Yuniarto yang kini berada di luar jangkauan mereka, bersama para pengawalnya yang tak tampak bisa dicegah. Tapi Kapten, jika Yuniarto kabur sekarang, kita bisa kehilangan jejaknya selamanya. Semua ini bisa berakhir lebih cepat kalau kita tangkap dia. Raka mencoba meyakinkan timnya, namun jawabannya tak mudah. Diskusi dengan timnya berlangsung singkat, namun tegang. Raka merasa hatinya berat, namun keputusan sudah harus diambil, antara mengabaikan perintah atau menghadapi konsekuensi lebih besar nanti. Aku harus mengejar Yuniarto, kata Raka tegas, meskipun ia tahu resikonya besar. Tolong lanjutkan tugas di stadion, aku akan mengurus yang di luar sini. Rekan-rekannya saling pandang, tetapi mereka tahu keputusan ini adalah milik Raka, dan meskipun tak sepenuhnya setuju, mereka tak bisa menahan keinginan Raka untuk mengejar pelaku utama. Raka merasa seolah ada suara di dalam dirinya yang memaksanya untuk bertindak lebih cepat. Ia tahu Yuniarto adalah kunci dari seluruh kerusuhan ini. Setelah bergegas mengambil perlengkapan yang diperlukan, Raka melangkah keluar dari ruang kontrol dengan tekad bulat, siap menuntaskan tugasnya meskipun itu berarti menghadapi bahaya sendirian. Aku tidak bisa biarkan dia lolos, bisik Raka dalam hati, berlari keluar stadion untuk mengejar Yuniarto dan menghentikan permainan yang lebih besar yang sedang dimainkan. Di parkiran stadion yang hampir kosong, Raka melihat Yuniarto dan pengawalnya masuk ke dalam mobil mewah, tampak siap untuk meninggalkan lokasi. Tidak ada waktu lagi, desis Raka, berlari dengan segala kekuatan yang tersisa, matanya fokus pada mobil yang mulai bergerak menuju pintu keluar parkir. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghubungi tim Brimob lewat radio. Saya butuh dukungan, mobil Yuniarto menuju pintu keluar, saya mengejar. Segera, Raka melompat ke dalam kendaraan taktis yang terparkir dekat pintu, melaju cepat untuk mengejar mobil Yuniarto yang semakin menjauh. Suara sirene kendaraan taktis yang melesat menambah ketegangan, meskipun jalanan parkir cukup sempit dan berliku-liku, Raka tidak mengendurkan kecepatan sedikit pun. Mobil mewah Yuniarto berbelok tajam, mencoba menghindar. Namun Raka berhasil memposisikan kendaraan taktisnya untuk memblokir jalur. Dengan berani, Raka berusaha mengejar mobil itu, memutar kemudi tajam untuk menutup jalan,
berharap Yuniarto tak bisa meloloskan diri dengan mudah. Sebuah kejar-kejaran dramatis terjadi, dengan mobil mewah yang berusaha melesat ke kiri dan kanan, sementara kendaraan taktis Raka semakin mendekat dengan kecepatan tinggi. "Jangan biarkan dia lolos," teriak Raka melalui radio, mencoba mengendalikan situasi dengan segala daya, tetapi Yuniarto tampaknya sudah menyiapkan rencana cadangan. Dalam detik-detik terakhir, mobil mewah Yuniarto berhasil meluncur keluar dari area parkir dengan kecepatan penuh, memaksa Raka untuk memutar arah demi memastikan timnya tidak tertinggal. Ketika Raka tiba kembali ke stadion, suasana sudah berubah, hanya ada sisa-sisa kericuhan di tribun kosong, dan langkah kaki Yuniarto serta pengawalnya terdengar jelas di lorong. Yuniarto, yang merasa terpojok, berlari ke dalam stadion menuju tribun atas, tempat dia berharap bisa menghilang dalam kegelapan dan ketegangan yang masih terasa. Raka mengikuti jejak Yuniarto, melangkah cepat menaiki tangga tribun, memaksakan dirinya untuk tidak kehilangan sasaran meskipun banyak kursi yang berantakan dan penuh bekas kebakaran. Tiba-tiba, Randy muncul dari balik kursi tribun, wajahnya penuh amarah dan kebingungan, seakan siap untuk mencegah Raka melanjutkan pengejaran. "Aku tidak akan membiarkanmu menangkap dia," teriak Randy, sambil memegang batang besi yang ditemukan di antara kursi-kursi yang terbakar. Dalam duel sengit itu, Raka melihat betapa putus asanya Randy, namun ia tetap berusaha keras untuk membela Yuniarto yang sekarang bersembunyi di balik bayangan tribun. "Kau tidak akan bisa lari kali ini," teriak Raka, akhirnya berhasil menumbangkan Randy setelah beberapa menit perlawanan sengit. Namun, ketika Randy terjatuh, Raka melihat Yuniarto sudah menghilang, bersembunyi di tempat yang tak terjangkau oleh pandangannya. "Dia tidak akan lolos," desis Raka, bertekad untuk menemukan Yuniarto sebelum semuanya terlambat. Setelah Randy diborgol dan diamankan, Raka menatapnya dengan tatapan tajam, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kerusuhan ini. "Ceritakan semuanya, Randy, aku tahu kau terlibat. Siapa yang menyuruhmu?" tanya Raka, suara tegasnya bergema di tribun kosong yang kini tampak sepi. Randy, yang sudah kelelahan, akhirnya mengaku, "Yuniarto, dia yang mengatur semuanya, dia yang ingin pertandingan itu dihentikan." "Kenapa? Apa yang dia inginkan?" tanya Raka, sambil memastikan tak ada yang mendekat dan mengganggu proses interogasi. "Dia tidak mau rugi karena kontrak bisnis yang gagal. Kalau pertandingan itu dilanjutkan, dia akan kehilangan banyak uang," jawab Randy dengan suara lemah. "Jadi ini semua hanya tentang uang?" Raka bertanya, perasaan kecewa mulai menggelayuti hatinya. "Ya, semua ini direncanakan untuk memprovokasi supporter dan membakar emosi mereka, supaya pertandingan dibatalkan, dan Yuniarto bisa keluar dari kerugian besar." Randy menundukkan kepala. "Kami hanya pion dalam permainan itu," ucapnya, suaranya hampir terdengar seperti penyesalan. Raka terdiam sejenak, merenung tentang bagaimana sehelai percikan api bisa mengubah ribuan nyawa dan menghancurkan banyak harapan. Di tribun kosong yang kini terasa begitu sepi, Raka tahu bahwa ia baru saja mengungkap bagian kecil dari permainan besar yang melibatkan banyak pihak, namun perjalanan ini belum berakhir. Setelah berjam-jam pengejaran dan penyisiran, tim Brimob akhirnya berhasil menemukan Yuniarto yang bersembunyi di dalam lorong rahasia stadion, berusaha melarikan diri dengan langkah terburu-buru. Raka melihat Yuniarto keluar dari lorong gelap itu, mengenakan jas hitam dan berpenampilan tenang, seolah-olah ia tak merasa terancam oleh penangkapan yang semakin dekat. "Tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri, Yuniarto," ujar Raka dengan suara tegas, menahan nafasnya, memastikan agar tidak ada lagi ruang untuk pelarian. Yuniarto hanya tersenyum sinis, matanya berkilat licik, dan ia menjawab dengan nada dingin, "Kau pikir ini akan mengubah apa-apa? Kerusakan sudah terjadi, Raka." Raka menatapnya tajam, merasa ada kekuatan tersembunyi yang tetap mengalir dari Yuniarto meskipun ia sudah tertangkap. "Apapun yang kau rencanakan, akhirnya berakhir di sini," ujar Raka, mencoba mengendalikan ketegangan yang terasa semakin berat di udara. Yuniarto melangkah dengan tenang, seolah dia sudah menerima kenyataan bahwa meskipun ia tertangkap, kerusakan yang ditimbulkan tidak bisa dipulihkan dengan mudah. "Kau tak akan bisa mengubah apapun sekarang, semua sudah terlalu jauh," kata Yuniarto dengan senyuman licik, yang membuat Raka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Raka memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan Yuniarto, meski hatinya merasa ada kesedihan dan ketidakberdayaan dalam menghadapi kebencian yang sudah terlanjur menyebar. Di dalam keremangan lorong stadion yang penuh jejak-jejak kerusuhan, Raka sadar bahwa meskipun provokator utama berhasil ditangkap, dampak dari aksi tersebut jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Setelah beberapa jam pasca kerusuhan,
Stadion Mandala Bakti kini tampak sunyi dan kosong. Hanya terdengar angin berbisik di antara puing-puing yang ditinggalkan oleh para supporter yang berlarian ketakutan. Asap gas air mata yang sempat memenuhi stadion sudah hilang, meninggalkan bau menyengat yang mengingatkan semua orang akan betapa rapuhnya keadaan. Kursi-kursi yang terbakar dan hancur kini hanya menjadi saksi bisu dari peristiwa yang mengubah nasib banyak orang dalam sekejap. Aibda Raka berdiri di tengah lapangan yang luas, menatap kosong ke sekelilingnya, merasakan betapa beratnya tanggung jawab yang kini harus ia pikul. Api tak pernah muncul sendiri, kata-kata itu kembali terngiang di benaknya, menyadarkannya akan sebuah kebenaran pahit. Kerusuhan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari sebuah perencanaan yang matang. Raka mengingat kembali segala upaya yang sudah dilakukannya, dari pengejaran, penangkapan, hingga pengungkapan dalang di balik kerusuhan ini, namun rasa lelah dan kekecewaan tetap membalut hatinya. Tugas kami bukan hanya memadamkan, tapi mencari siapa pemantiknya dan mencegahnya terjadi lagi. Kata-kata itu kini menjadi pemikiran utama Raka, seolah membuka jalan bagi harapan baru. Langit di atas stadion mulai cerah, matahari yang terbit perlahan memberi cahaya yang menerangi lapangan yang sebelumnya dipenuhi asap dan kekacauan. Di tengah kesunyian, Raka merasa sedikit lebih tenang. Meskipun luka-luka akibat kerusuhan ini masih ada, ia tahu bahwa keadilan telah ditegakkan, meski itu tak bisa menghapus segala kehancuran yang terjadi. Dengan langkah pelan, Raka meninggalkan lapangan yang kini kembali kosong, tetapi hatinya dipenuhi rasa harapan baru. Meskipun dunia bisa sangat rapuh, selalu ada kesempatan untuk memperbaikinya.